kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 129. Mazmur 129 ayatnya kita boleh baca dari ayatnya 128 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Semua sudah dapat? Mazmur 128 ya. Mazmur 128 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6. Ada 6 ayat yang harus kita kupaskan. Kalau di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perikop di sini berkat atau rumah tangga. Berkat atas rumah tangga. Kita baca ayat pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingi mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau memelihara kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita baru saja membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang diharapkan Tuhan, firman Tuhan itu kita taruh di dalam hati, kita renungkan baik-baik dan kita lakukan. Tentu kita jadi anak-anak Tuhan, ingin sekali di dalam satu rumah tangga itu rukun, bagus, istri anak-anak diberkati Tuhan semua. Kuncinya dari suami. Dan di sini kita melihat semua rindu rumah tangga itu bagus. Semua rindu itu satu sama lain saling bergandengan tangan. Semua rindu anak, cucu, cicit diberkati Tuhan. Itu kuncinya. Bapak Hil hari Kamis datang, beliau kalau orang bilang pengalaman itu, bahasa Mandarin bilang itu kolairen, makan garam terlalu banyak. Ya, dia juga pernah diceritakan kepada saya, dia pernah ke Hong Kong. Di Hong Kong membawa hewan, ya. Antar hewan itu yang diantar sampai 700-800 ekor dari NTT naik kapal langsung ke Hong Kong. Beberapa kali bawa hewan. Itu pengalaman dia. Pengalaman yang lain lagi, menjual hewan dan lain-lain di Jakarta, menghadapi orang-orang yang ada, semua yang jahat-jahat, yang nakal-nakal, segala semua dihadapi. Dia juga ke daerah untuk membeli hewan, menghadapi orang seperti begitu. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman. Jadi kemarin waktu saya jalan dengan dia, diceritakan pengalaman-pengalaman dia. Saya ambil, saya petik baik-baik dan saya renungkan. Oh ya, seperti ini. Jadi banyak sekali. Beliau datang di sini hari Kamis. Dia masuk di dalam, dia diam. Malam-malam sudah selesai. Ibu Gembala urus semua, makan dan lain-lain, segala. Habis itu tidur. Bangun pagi-pagi. Dia bangun jalan, dilihat semua. Ya, namanya orang berpengalaman. Ya, dia bisa tahu bagaimana. Bukan dia tukang suhu, tidak. Tetapi sedikit tidak dari hasil pengalamannya. Hubungan baik dengan Tuhan, sedikit tidak pasti Tuhan berbicara. Kalau orang yang hidup takut akan Tuhan, rumah tangganya itu indah. Banyak diceritakan kepada saya. Tetapi malam hari, pagi hari ini kita belajar kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dikatakan ayatnya 128 perikop, berkat atas rumah tangga. Ya. Tadi Ivon mengatakan berkat itu bukan hanya dibicarakan tentang uang saja. Kalau rumah tangga itu diberkati, rukun, disitulah Tuhan memberkati rumah tangganya itu. Mazmur 133 firman Tuhan bilang, alangkah indahnya bila mana kamu rukun di dalam Tuhan. Ayatnya yang ketiga,
disitulah Tuhan memerintahkan berkat untuk datang kepada kita. Nah, pagi hari ini Tuhan minta kepada kita jemaat-jemaat Tuhan supaya biar hidup kita ini, ya, semua sudah berkeluarga, masih ada 1-2 saja yang belum berumah tangga, ya. Tapi mari diajarkan rukun semua. Ya, diajarkan rukun. Kalau hidup rukun itu bagus. Bagaimana bisa hidup rukun? Bila mana ada Yesus dalam kehidupan kita. Kita yang sudah percaya Tuhan, pertahankan terus supaya hidup ini rukun. Kalau rukun baik-baik, semua berkat itu akan datang. Bahkan dikatakan Tuhan perintah berkat itu datang kepada kita. Mazmur 133 ayatnya yang ketiga. Coba Mazmur 133 ayat ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan kita Yesus Kristus memerintah berkat. Ya, bagaimana bisa rukun? Satu yang Tuhan ajarkan kepada kita tadi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kita jadi anak-anak Tuhan, ya, yang sudah percaya Tuhan. Yang Tuhan kita Yesus Kristus sudah ada di dalam hidup kita, tentu kita hidup itu takut akan Tuhan. Bukan kita takut sama Tuhan melihat pada waktu itu seperti murid-murid Tuhan. Mereka takut, mereka ada di atas perahu, gelombang besar, Tuhan datang kepada mereka. Mereka katakan itu hantu, itu hantu. Tuhan dibalikkan jadi bukan Tuhan, itu hantu, itu hantu. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut. Aku datang. Petrus, ayo datang. Karena Tuhan jalan di atas air. Ya, Petrus datang. Tapi karena Petrus khawatir, Petrus ragu, dia jatuh lagi. Dia tenggelam lagi. Jadi kita tidak boleh khawatir. Kita tidak boleh takut. Tuhan, jadi kita harus hidup ini ikut Tuhan, harus takut akan Tuhan. Ya, tidak boleh tidak takut sama Tuhan. Apa arti itu takut akan Tuhan? Kita melihat Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Ya, takut akan Tuhan. Nah, kalau kita sudah takut akan Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu percaya. Kalau kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan. Ingat ya, kita jadi anak-anak Tuhan, tidak boleh ada kejahatan di dalam hidup ini. Berapa banyak anak-anak Tuhan masih simpan dendam, ada kejahatan-kejahatan di ikut Tuhan, melayani Tuhan, tetapi ada kejahatan-kejahatan. Tetapi Tuhan mengatakan, Tuhan ialah membenci kejahatan. Ya, jadi jangan ada kejahatan. Yakobus 1 ayat ke-21, coba kita lihat. Yakobus 1 ayat 21, apa yang dikatakan? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwanya. Tuhan pesan, ya, pada pagi hari ini, saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau ada di dalam hati kita, ada kejahatan-kejahatan, lepas. Itu yang menghalang berkat itu datang kepada kita. Kejahatan apa? Pikiran yang jelek, ada dendam-dendam, ego dan lain-lain. Tuhan minta kepada kita pagi hari ini, kalau kita mau menerima janji-janji Tuhan yang selanjutnya, buang semua itu. Pak, bagaimana cara buang? Aku dendam kepada dia. Kan ada Roh Kudus. Percaya kalau kita dekat sama Tuhan, ya, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada Roh Kudus. Jadi sudah Roh Kudus yang bawakan kepada kita, jalan sekali. Kemarin saya dengan beliau pergi ke keluarganya yang ada di Sidoarjo. Dia sudah sekian puluh lama, ya, tidak hubungan dengan keluarganya. Karena apa? Ini kita cerita sedikit ya. Ya, karena apa?
Dana dia pada waktu itu cukup banyak. 10 tahun yang lalu ya, kurang lebih ada 400 juta. Dia tahu uang itu rencananya dia simpan di bank dan setiap bulan itu uang itu bisa dipakai mendapatkan hasil deposito. Tapi keluarganya ini bilang kepada dia, kamu ini uang daripada kamu simpan di bank ini bunganya kecil. Bagaimana kalau kita taruh di tempat ini bunga lebih tinggi? Dia percaya kepada saudaranya. Oke, silakan kalau kamu bisa atur, kamu atur. Berarti kan orang baik. Ya kan? Uang bukan kecil. Uang 400 juta 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Ternyata jalan punya jalan, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Uang itu kok hasil dari yang bunganya lebih tinggi itu, hasil deposito kok tidak ada. Ditanya sama keluarganya, loh mana? Wah, dia bilang ini bukan keluarganya jahat, tidak. Tapi anaknya yang bekerja itu katanya ini uang ini asuransinya udah bangkrut. Ingat ya, dulu ada dengar asuransi Jiwasraya banyak yang bangkrut dan lain-lain. Asuransi ini bangkrut dan lain-lain. Jadi uang itu tidak ada. Dia hanya ngomong begini, loh uang ini kamu taruh kemana? Ya taruh di asuransi. Loh kamu kan tahu bahwa saya ini dengan asuransi kan saya tidak suka. Kenapa kamu taruh di situ? Kalau di bank sih tidak apa-apa. Kenapa kamu taruh di situ? Ya sudah, dia hanya ngomong begitu. Ya sudah, selesai. Sudahlah, hubungan itu sudah tidak enak. Ya tapi dia bilang saya biasa saja. Ya sudah, yang lalu-lalu. Ya jadi nanti kalau ada uangnya masih ada banyak, kasih sama saya, nanti tak ambil, jangan marah gitu lah ya. Haleluya katanya. Jadi dia bilang ya sudah yang lalu. Jadi sudah lama tidak pernah berhubungan. Saya bilang kepada dia, ayo kita ke sana. Secara manusia kan ada orang kalau hati yang tidak senang, aku tidak mau. Aku benci orang itu. Tapi dia bilang, oke, go ahead. Inggrisnya kan luar biasa. Sedikit ngomong sama saya, alright. Saya berpikir alright. Apa? I don't know. Alright. Tapi di situ kita lihat, waktu pergi ke sana, sampai di sana, keluarganya di jalan besar yang ada, dia bilang sini, dia cari 30 tahun. Saudara saya ada di sini. Ditelepon saudaranya tidak diangkat-angkat. Wah, saya pikir memang, saya bilang, saudara itu banyak tidak ada yang rukun. Meskipun kakak beradik, tidak ada yang rukun. Tapi saya bilang jalan saja. Karena saya sudah punya pengalaman. Kita berusaha mengampuni. Dia bilang tidak apa-apa. No problem. Wah, bahasa Inggris terus. Jadi saya sekarang mulai berbahasa Inggris. Ya, tadi pagi waktu saya panggil bangun. Oke, alright katanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di situ waktu kita pergi ternyata bel berapa kali kakaknya tidak angkat. Waktu kakaknya tidak angkat, sampai di situ ketemu kakaknya. Kakaknya ngomong, ketemu, namanya darah daging. Ya kan, ketemu, oh ya apa kabar dan lain-lain. Singkat cerita, saya langsung pergi situ sama-sama, disuruh anaknya ajak sama kita, pergi makan, habis makan sama-sama ngobrol lagi, senang. Ya, satu sama lain. Orang bilang saling mengampuni, padahal dia bilang saya tidak ada apa-apa. Yang lalulah. Firman Tuhan mengatakan jangan kamu ingat-ingat masa yang lalu. Jangan korek-korek masa yang lalu. Yang lalu sudah tidak bisa lagi kita kejar. Biarkan sudah jalan. Jadi ternyata kita melihat tidak ada rasa dendam di dalam hatinya. Saya berpikir-pikir saya juga harus belajar seperti itu. Ya, apakah Bapak Ibu mengatakan saya ada dendam? Tidak. Saya juga berusaha. Banyak yang menyakiti kepada saya, tetapi saya berusaha membuat sesuatu yang baik. Karena firman Tuhan mengatakan urusan mereka berbuat yang jahat itu urusan dengan Tuhan. Kita berbuat saja yang baik. Tuhan bilang sama seolah-olah kau taruh bara api di atas kepala. Nanti mereka bisa sadar. Bisa berbalik dari kejahatan. Maka itu Tuhan minta kepada kita, anak-anak Tuhan, apa yang ada di dalam hidup kita. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang kita dengar pada
pagi hari ini. Beliau mengatakan, saya dengar tadi, engkau diberkati. Sama-samanya dia merasakan dia diberkati. Ya, dia diberkati. Meskipun kita jemaat di sini seberapa yang ada, ini adalah orang-orang yang setia. Nanti sore ada lagi tambah 5-6 orang, cukup. Jadi pagi sore datang. Ya, diberkati, merasakan diberkati. Dan kita pagi hari ini juga Tuhan mengetuk hati kita. Mungkin ada penghalang-penghalang dosa yang ada, sehingga ada kejahatan-kejahatan yang ada, sehingga kita itu tidak bisa diberkati. Yesaya 59 ayat 2 dan 3. Penghalang itu adalah dosa. Dosa apa? Kejahatan-kejahatan yang ada. Semua manusia di muka bumi banyak sekali. Ya, ada kejahatan-kejahatan. Nah, itu yang Tuhan minta. Kalau kita mau di dalam rumah tangga kita, kita mau di dalam kehidupan kita, semua Tuhan tolong lepaskan semua itu. Yang kedua kita melihat Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Tadi dikatakan lepas kejahatan-kejahatan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kita harus benci itu kejahatan. Tadi dia katakan sama saya tidak suka bermusuhan sama orang. Ya, ada di sini yang suka bermusuhan. Aku benci lihat orang ini. Tak enak, menyakitkan hati. Perkataan aku tak bisa ampuni. Ada? Jangan. Dia katakan, saya tidak suka berkelahi sama orang. Ya sudah, fine-fine saja. Kenapa kita harus berkelahi sama orang? Kita berusaha berbuat yang baik. Tapi di sini Tuhan ajarkan, itu firman Tuhan. Ialah membenci kejahatan, aku benci kepada apalagi kesombongan. Kesombongan. Aku benci itu kesombongan. Jadi orang yang sombong itu Tuhan juga benci. Ada orang mohon maaf, yang miskin juga sombong, yang kaya juga sombong. Ya, Tuhan benci. Sombong itu tidak memandang orang, tidak tahu mengucapkan terima kasih dan lain-lain. Sombong, hidupnya sombong. Tuhan tidak suka. Tidak suka. Hari Kamis, Alfred ada menyampaikan firman Tuhan. Dia katakan begini. Mereka kakak beradik pergi pelayanan. Mungkin dari gereja kami pelayanan. Dan waktu pulang, mereka itu dua-dua itu kalau pergi pelayanan dulu naik GL Pro. Genjot langsung. Ya, GL Pro sepeda motor itu punya kantor. Jadi Alfred yang bawa, Alek ada di belakang. Ya. Kadang ada rantai kalong juga di belakang, kalau ada macam-macam dipukul dengan rantai kalong. Sampai di Manyar dia ngomong begini, "Deh, aku lapar." Ya, mungkin Alek yang ngomong, "Deh, aku lapar." Alfred bilang, "Ya, Deh, aku lapar. Nyo, aku lapar." Makanlah, biasa mereka makan. Yang ada di Manyar sana, waktu makan masih menunggu, sedang membuat tiangnya untuk masak dan lain-lain. Disitulah sambil mereka menunggu, mereka bertukar pikiran. Deh, sampai kapan kita macam begini? Urip macam begini sampai kapan? Papa tidak bisa mencukupi kita, mama juga tidak bisa mencukupi kita. Bagaimana? Sampai kapan kita bisa seperti ini? Jadi timbullah kata iman. Bisa, jangan takut, percaya. Yang penting kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan kita berharap, tapi kita melihat sampai saat ini Tuhan bisa memberkati mereka. Ya. Jadi saya percaya jemaat Tuhan juga. Jadi berkata, sampai kapan saya macam begini? Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Tadi saudara Alek dia WA, "Om, aku udah bisa datang pagi ini." Ya, istri saya mulai tadi malam murus-murus terus, muntah-muntah. Saya bilang mohon maaf, mungkin hamil. Ya, Quincy mau punya adik lagi. "Ndaklah Om," dia bilang. "Tidak," dia bilang, "memang makannya salah." Jadi muntah-muntah, saya mau tinggalkan sampai sekarang masih muntah-muntah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi. Jadi seperti itu, dan pada waktu itu dia ngomong kayak gitu, saya berpikir, benar juga ya, orang itu tidak boleh sombong. Saya juga merasakan,
pada waktu pagi kemarin saya bangun, tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya, tidak boleh sombong. Kalau bukan Tuhan, kita itu tidak ada. Maka itu kita harus mengasihi Tuhan. Tuhan kasih ingat saya dan saya ingat juga hidup saya. Saya pada waktu itu juga susah sekali. Bagaimana saya bisa tinggal, ada rumah di mana. Rumah semua sudah diambil bank, harta-harta semua sudah tidak ada, semuanya. Ya, saya tinggalkan semua. Ya, tidak ada lagi semua. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Andre kamu ganti Papa. Papa agak pusing kelihatan. Ayo, ya kamu lanjutkan firman Tuhan ini. Papa agak pusing. Tidak tahu mungkin saya agak pusing sedikit. Kamu pegang Papa, cepat. Ya kasih duduk sama Papa sini. Ya, Papa agak pusing. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Agak pusing, mungkin kecapean. Ya, haleluya, haleluya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kasih duduk aja sama saya di sini. Andre lanjutkan firman Tuhan supaya jemaat jangan sampai tidak keberkatan. Ya, saya yang akan melanjutkan. Tuhan memberkati. Oke. Kurang istirahat. Ya, lanjut. Udah. Oke. Sudah. Papa dingin, tidak apa-apa. Tidak, tidak apa-apa. Lanjut, Andre. Joko Iko Watoni Aitsu, anak saya perempuan. Ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sukacita, amin. Ya, karena kemarin seharian kemarin seharian dari siang sampai malam bersama-sama melayani. Kita percaya Tuhan Yesus akan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita sama-sama melanjutkan kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama sampai yang ketiga kembali tadi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ini Alkitabnya jadi banyak sekali di sini Bapak Ibu. Oke, kita baca sama-sama. Inilah kerinduan Tuhan buat jemaat yang ada di GBI Surya Kebenaran. Di bulan yang baru, di pertengahan yang baru, supaya apa? Jemaat itu mengalami terobosan yang baru, jemaat itu mengalami berkat yang baru. Dikatakan di situ Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita baca sekali lagi Bapak Ibu dan renungkan, doakan ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dikatakan di situ sungguh alangkah baiknya. Bapak Ibu katakan kanan kirinya, sungguh alangkah baiknya loh. Sungguh alangkah baiknya loh. Sungguh alangkah indahnya loh. Kasih tahu kanan kiri, indah loh. Indah kalau apa Bapak Ibu? Indah kalau Bapak Ibu diam, duduk bersama-sama dengan rukun. Saudara di dalam keluarga itu kalau ada ketenangan, itu enak Bapak Ibu. Di dalam keluarga kalau tidak ada kecekcokan, itu sungguh enak. Tapi zaman sekarang ini sungguh banyak Bapak Ibu. Banyak orang cekcok, banyak orang gak bisa tenang, banyak orang gak bisa diam, banyak orang gak bisa percaya satu dengan yang lainnya. Kita lihat banyak sekali perselingkuhan yang terjadi. Tidak pandang bulu. Saya seringkali ketika duduk berolahraga bersama-sama dengan orang, apa yang dibahas mereka? Oh, yang ini tuh bagus. Anak muda cewek yang ini tuh cantik bagus.
Sedangkan dia sudah punya cucu, sedangkan dia sudah punya anak, dia sudah punya istri, istrinya juga berjuang bersama-sama dari nol di dalam kehidupannya. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus punya nilai yang berbeda. Apa itu nilainya? Untuk belajar hidup dengan rukun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud untuk menuliskan perkara ini itu nggak gampang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bagaimana keadaannya Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia harus dengan anaknya yang Absalom berusaha mengkudeta dia. Absalom berusaha untuk menjatuhkan dia. Adonia, Daud belum turun sudah mau ambil kekuasaannya. Bagaimana dia berhadapan juga dengan mertuanya. Mertuanya mungkin yang cerewet, mertuanya yang mungkin berusaha membunuh dia karena takut kehilangan kekuasaan. Enggak gampang bagi Daud untuk ada di posisi seperti ini dan menuliskan seperti ini. Hari-hari ini Bapak Ibu, salah satu kunci berkat, makanya setiap 1 tahun sekali itu ada namanya bulan keluarga. Ini sangat penting Bapak Ibu. Salah satu cara kita untuk mendapatkan berkat spesial daripada Tuhan itu apa? Rukun di dalam keluarga. Pagi hari ini kalau kita ada di posisi Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita nggak cocok dengan saudara kita nggak cocok mungkin dengan orang tua, kita nggak cocok mungkin dengan adik, kita nggak cocok mungkin dengan kakak, kita nggak cocok mungkin dengan anak. Kita nggak cocok dengan mertua, kita nggak cocok dengan siapapun yang ada mungkin seperti itu. Masih mau nggak kita tetap hidup rukun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ini visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan jemaat Tuhan di pagi hari ini. Untuk belajar hidup rukun, belajar hidup baik dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Ketika Yusuf mendapatkan visi daripada Tuhan, kamu akan aku pakai menjadi saluran berkat buat bangsa Israel nanti di kemudian hari. Di kemudian hari kamu akan menjadi saksi, menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang ada di Israel. Ketika engkau nanti akan menjadi perdana menteri di Mesir. Yusuf terima firman Tuhan itu. Yusuf ambil firman Tuhan itu, dia jadikan rema di dalam kehidupannya. Ketika Yusuf terima firman itu, dia nggak peduli apapun yang terjadi, apapun yang mungkin dia alami, dia tetap berpegang. Oh, janji Tuhan terhadap saya mau jadi berkat buat bangsa Israel di kemudian hari. Bagaimanapun caranya, saya tidak tahu. Pokoknya firman Tuhan saya terima dulu, firman Tuhan saya tangkap dulu. Yusuf tidak dikuasai hatinya dengan keadaan. Yusuf tidak dikuasai hatinya dengan keadaan perasaan hatinya. Ketika dia dibuang saudaranya pada waktu itu pasti terngiang-ngiang. Oh dulu pada waktu itu engkau buang. Engkau lempar aku ke sumur. Engkau jual aku kepada orang Mesir. Kalau mau diingat itu sakit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita juga bisa mengalami keadaan yang gak enak, keadaan yang gak baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita teringat masa lalu. Oh dulu begini, oh dulu begini. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan ingat-ingat yang dulu. Jangan ingat-ingat yang lalu. Kamu dulu pernah ngata-ngatain saya. Ya kalau mungkin orang lain ya sudahlah. Seperti hari ini kita lihat di viral kan. Di media sosial hanya gara-gara mau papasan mobil Bapak Ibu. Yang satu mau ke atas, yang satu mau ke bawah. Yang mau ke atas ini harusnya salah, yang mau ke bawah itu harusnya benar jalannya. Tapi karena yang dari bawah itu mungkin orangnya punya kedudukan, punya apa, dia marah dan dia apa, langsung viral. Zaman dulu kan gak ada viral Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kan viral. Begitu ada perkataan yang tidak menyenangkan, masuk di Instagram. Begitu ada perkataan yang gak menyenangkan, masuk di media sosial. Aku kecewa. Aku sudah melakukan ini, tapi aku tidak pernah dihargai.
Daud ini bisa lebih kecewa Bapak Ibu, dia membesarkan Absalom anaknya, dia membesarkan Adonia, memberikan kedudukan di situ. Tapi apapun keadaannya, sejahat, gak baik apapun Absalom atau Adonia anaknya, dia tetap berusaha untuk rukun dengan anaknya. Makanya kenapa Raja Daud itu selalu disayang Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22, Raja Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Padahal kita tahu dia pun juga tidak baik. Bagaimana dia dengan Batsheba. Tetapi ini loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Daud tetap berpegang pada firman Tuhan, dia berpegang pada perintahnya Tuhan, meskipun keadaan sekeliling itu tidak mendukung. Hari ini mungkin kita berkata, bagaimana kita ini mau diem? Bagaimana kita ini mau rukun? Keadaan gak mendukung. Sekeliling ini semuanya orang-orang jahat semuanya. Mulutnya gak baik. Mungkin di dalam lingkungan pekerjaan. Orang ini mungkin ngata-ngatain aku dari belakang. Orang ini mungkin di depannya manis tapi di belakangnya busuk. Tuhan bagaimana? Yusuf di dalam keadaan seperti ini. Dia masih bisa tetap berpegang pada firman Tuhan. Ditipu oleh juru minuman. Harus berhadapan dengan saudara-saudaranya yang jahat. Dan ketika waktu dia sudah di atas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika dia sudah sukses, ketika dia sudah dapatkan janji Tuhan, ada ujian terakhir ketika saudara-saudaranya datang. Saudaranya gak tahu dia, tapi dia tahu. Mungkin dia lihat ini dulu Ruben, dia lihat ini dulu Gad, dia lihat dulu ini orang yang jahat terhadap hidupku. Tapi firman Tuhan dia tetap pegang. Meskipun orang ini bencekno, meskipun orang ini gak baik, meskipun orang ini gak luar biasa jahatnya kepada aku. Tapi aku tetap berpegang kepada firman Tuhan. Mengasihi, mengasihi, mengasihi. Kuncinya mengasihi ketika kita ingin hidup rukun. Ada amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ini sebuah bentuk pengharapan. Raja Daud ngomong gini bukan berarti dia nggak pernah mengalami, bukan berarti dia hanya asal tulis. Dia juga menjadi contoh. Ada kan orang ngomong, ayo datang gereja, datang gereja, datang gereja. Tapi dia sendiri nggak pernah datang gereja. Ayo berdoa, tapi dia sendiri nggak pernah berdoa. Tapi ini juga menjadi pengalaman hidup daripada Raja Daud. Dia mau pegang firman Tuhan, hidup dengan rukun. Hari ini saya nggak tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rema di dalam kehidupan Bapak Ibu. Apa firman yang hari ini Tuhan sedang taruh di dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya tidak tahu. Karena itu pagi hari ini 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, tolong ditampilkan di situ. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan di situ apa? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bagaimana kalau kita mau hidup rukun? Tuhan ajarkan hidup rukun, tapi keadaan sekitar ini tidak mendukung. Kasih makan firman, hidupmu itu dengan rohani. Kasih makan hidupmu itu dengan firman. Kalau kita hidup tiap hari isinya daging, kita hidup tiap hari isinya keduniawian, tiap hari kita isinya hidup dengan keadaan-keadaan yang penuh dengan keduniawian, enggak akan bisa Bapak Ibu kita hidup di dalam kerukunan. Tiap hari kita ketemunya sama orang yang punya kepahitan. Tiap hari kita ketemu sama orang yang hidupnya penuh punya kebencian. Tiap hari kita ketemu sama orang yang hidupnya hidup di dalam kegelapan. Kasih makan hidup kita hari ini dengan firman. Kasih makan hidup kita hari-hari ini tuh dengan hal-hal rohani. Keinginan daging itu lebih kuat Bapak Ibu daripada keinginan roh. Bapak Ibu ke gereja hari apa aja Bapak Ibu? Hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu kemana Bapak Ibu? Di rumah.
Di rumah apa isinya? Iya, kalau mungkin waktu di rumah isinya kita dengar firman, kita baca firman, itu roh kita kuat Bapak Ibu. Tapi kalau kita Senin sampai kita hari Minggu menyembah Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Semangat Bapak Ibu. Tapi ketika Senin sampai Sabtu, ketemunya beda lagi Bapak Ibu. Baby blue, baby blue. Ya kan? Kalau kita hari Senin sampai Sabtu ketemunya sama perkara dunia, terus gimana imannya bisa tumbuh, gimana pandangannya tentang Tuhan itu bisa ada. Gimana kita bisa hidup karena percaya bukan karena melihat. Amin. Ayo Bapak Ibu, di pertengahan tahun ini Tuhan punya rencana, punya kerinduan yang baik untuk jemaat GBI Surya Kebenaran. Diberkati melalui kehidupan yang rukun. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan, ketika diberkati, ketika kita mau mengoreksi kehidupan kita membuang hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini Tuhan mau berbicara, Tuhan ingin memberkati bukan hanya Bapak Ibu, tetapi keluarga. Tetapi satu kesatuan. Hari ini kita lihat Bapak Hengki dan Ibu Ivon, sungguh luar biasa. Gak sadar kalau usianya sudah 52. Tapi alangkah indahnya ketika usia 52 Tuhan memberkati, terus memberkati, terus memberkati. Kalau di umur 52 gak diberkati percuma. Panjang umur gak diberkati percuma. Tetapi Efesus 6 ayat yang ketiga, supaya engkau panjang umur dan apa? Diberkati di bumi. Panjang umur gak berbahagia percuma Bapak Ibu. Tapi kalau panjang umur berbahagia, tadi ada yang tanya gini, itu siapa kok? Oh temennya Su Herman. Oh ya? Saya bilang itu usianya 80. Hah? 80? Kok kayak anak muda gitu kan? Ya karena apa? Nggak mau sama orang itu bermusuhan. Ini orang dunia saja. Kalau kita bicara bukan rohani dulu. Ketika orang sama orang dunia saja nggak mau bermusuhan. Suatu saat ketika kita lagi berenang dengan Bapak Gembala, saya sering dengan Bapak Gembala renang pagi-pagi, tiba-tiba ada seorang ibu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada seorang ibu, dia nggak berenang, cuma dia muter saja. Muter. Pada saat berpapasan Bapak Gembala tanya, namanya ibu siapa? Oh ibu ini. Kita pikir tuh usia baru 50 Bapak Ibu. Mukanya mulus kenceng Bapak Ibu. Putih kena sinar matahari mungkin ya. Jadi brightness gitu. Kita tanya, Bapak Gembala tanya, Bu usia berapa Bu? 80. Loh kok seperti anak muda? Iya Pak, karena saya ini tidak pernah mau simpen dendam Pak. Karena saya ini tidak pernah mau simpen kebencian Pak. Karena saya ini gak pernah mau nyimpen orang itu ngomong apa sama saya. Saya itu gak mau ngajak musuhan sama orang Pak. Orang gak suka saya ya sudah, tapi saya sama orang ya biasa saja. Gak mau cari musuh. Inilah Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen itu rajin ke gereja. Kalau menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tapi kalau ketemu orang yang pernah menyakiti hatinya, kalau ketemu orang yang mungkin mulutnya pernah jahat sama, suasana hatinya langsung berubah. Apa yang membedakan anak Tuhan sama bukan anak Tuhan? Yang namanya anak Tuhan pasti mentalnya, kualitasnya itu lebih bagus Bapak Ibu. Dan kalau lebih bagus, kita yang diberkati. Dikatakan ayat yang kedua, seperti minyak yang baik. Tuhan kalau ingin memberkati kita Bapak Ibu, Dia enggak memberkati dengan barang yang sembarangan. Dia enggak memberkati kita yang asal-asalan Bapak Ibu. Dia kalau memberkati kita dengan kualitas yang baik. Katakan kanan kirinya, baik. Tuhan kalau memberkati kita enggak pernah mau berkat yang asal-asalan. Seperti orang tua kita. Kalau memberkati kita sekolah yang terbaik. Meskipun orang tuanya macul di sawah Bapak Ibu, tapi anaknya bisa sampai kuliah.
Itu hati seorang orang tua. Sama juga Bapak di sorga. Dia rela turun ke dunia, dia rela dihancurkan, dia rela disalib, dia rela dihina. Supaya kita yang miskin ini jadi kaya. Bukan kaya uang Bapak Ibu. Tapi kaya di dalam kemurahan. Dia rela. Kalau pagi hari ini kita tahu Tuhan ingin memberkati kita dengan berkat yang terbaik. Minyak yang terbaik. Semua yang paling istimewa. Dia enggak memberkati kita kaki aja. Dia enggak memberkati kita perut aja. Dia enggak memberkati kita bagian ini saja. Dia memberkati dari kepala. Dia memberkati seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa, keluargaku kalau diberkati bukan hanya anak saja. Tapi aku juga diberkati. Meskipun aku menjadi engkong, meskipun aku sudah menjadi nenek, aku bukan menjadi orang yang minta-minta, tapi aku juga bisa tetap memberkati anakku, bisa tetap memberkati cucuku. Kan banyak orang-orang kan begitu, sudah engkong, sudah nenek, berharap sama anak, berharap sama cucu. Tapi prinsipnya Tuhan, meskipun Anda engkong, meskipun Anda sudah jadi emak, meskipun Anda sudah jadi nenek, kakek, opung, tapi engkau masih bisa tetap jadi berkat buat anakmu dan buat cucu dan buat cicitmu. Ada amin Bapak Ibu. Abraham meskipun dia sudah tua Bapak Ibu, Kejadian 27 ayat yang pertama. Abraham meskipun dia sudah tua, meskipun dia sudah lanjut, 24 ayat yang pertama. Meskipun dia sudah lanjut, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Tetapi di dalam ketuaannya dia, di dalam kelanjutan umurnya dia itu, dia gak pernah, Ishak tolong dong berkati aku dong. Ishak tolong dong papa beliin ini dong Ishak. Ishak tolong dong papa beginiin. Kita bukan bicara materi Bapak Ibu. Berkat itu juga bisa bicara sebuah pengurapan. Berkat itu juga bicara sebuah kepercayaan. Berkat itu juga bisa bicara sebuah sesuatu hal yang diturunkan kepada anak-anaknya. Ishak belajar mungkin dengan Abraham, imannya yang luar biasa. Berkat tidak selalu berusaha berbicara tentang materi. Meskipun Abraham dia sudah tua, meskipun dia sudah lanjut umurnya, kata Bapak Gembala dia itu seperti patung emas. Karena apa? Karena dia diberkati Tuhan di dalam segala hal. Mau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Mungkin firman Tuhan pagi hari ini firman Tuhan dadakan. Tetapi saya percaya setiap apa yang terjadi itu Tuhan sudah punya rencana. Dan pagi hari ini Tuhan mau memberkati jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Kesehatan yang terbaik. Apa buktinya Bapak Gembala kok tiba-tiba sakit? Ini bukan malu-maluin Bapak Ibu. Segala sesuatu Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana yang baik. Kejadian dikatakan apa? Mereka rekakan yang buruk. Tetapi Tuhan mereka rekakan yang buruk itu untuk mendatangkan kebaikan. Saya nggak tahu hari ini apa yang mungkin kurang enak terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Koreksi dirimu, datang sama Tuhan, dan percaya Tuhan pakai yang kelihatannya tidak baik itu untuk mendatangkan kebaikan. Abraham meskipun dia sudah tua, sudah lanjut, tapi dia bisa tetap jadi engkong yang luar biasa. Bukan hanya engkong, dia bisa tetap jadi bapak bagi orang beriman. Karena apa? Abraham mau tahu hidupnya itu memang sudah dipakai Tuhan. Dia tangkap firman Tuhan. Dari awal hidupnya dia tangkap, dia pegang terus. Keadaan tidak mengubah hatinya. Perasaan tidak mengubah hatinya. Dia tetap terus pegang janji Tuhan. Dia tetap terus pegang firman Tuhan. Apa yang pagi hari ini Bapak Ibu dapatkan? Tuhan memberkati dari ujung kepala. Engkong-engkong, emak-emak, opung-opung diberkati Tuhan.
Orang diberkati itu tidak hanya bagian tertentu, tapi seluruh kehidupannya. Dan kembali dilanjutkan, bukan hanya bukan seperti minyak yang baik di atas kepala, tetapi dia mengalir, meleleh ke janggut, ya kan, dan ke leher jubahnya. Tuhan memberkati dengan yang terbaik, meleleh ke janggut. Janggut itu enggak masuk hitungan Bapak Ibu. Kalau saya mau tanya pagi hari ini, Bapak Ibu janggut fungsinya apa? Janggut ini ya Bapak Ibu ya, betul ya? Janggut fungsinya apa Bapak Ibu? Saya mau tanya, kalau alis itu ada fungsinya ya. Sekarang ini doakan teman kita mana Dila. Nah, sekarang Dila ini mulai diberkati Bapak Ibu. Dulu dia pekerjaannya apa ini? Bikin kuku, dikasih warna. Jadi pekerjaannya mewarnai kuku gitu kan ya. Tuhan mulai pakai, mulai setia. Sekarang belajar, bukan mewarnai kuku, tapi bulu mata ini yang kurang panjang Bapak Ibu. Mungkin Celisian, mungkin bulu matanya mungkin kurang panjang. Ngomong, Dila, saya mau tambah bulu mata. Mau berapa? 5 cm? 10 cm? 15 cm, dan saya dengar sudah ada beberapa jemaat yang daftar. Jadi nanti kalau waktu jemaat datang, lagi siapa ya? Kok motone kok bulunya doang ini? Iya kan? Apalagi Bu Ani kalau dikasih bulu mata panjang, luar biasa. Nggak cocok kalau Pak Iksan dikasih bulu mata Bapak Ibu. Mamanya Burian ketawa kalau Pak Iksan dikasih bulu mata. Masa tagih kolektor, bawa kolektor begini. Kan gak lucu. Tapi mulai diberkati Tuhan. Sekolah, belajar. Kemarin saya dengar juga ada anak-anak kaum muda yang pekerjaannya sudah selesai. Ditambah pekerjaan baru lagi. Sudah ditambah pekerjaan baru, ketemu dengan orang yang baik pula. Gak cerewet. Itu salah satu berkat mungkin bagi kita sepele, tapi bagi Tuhan itu di dalam hal yang memberkati kita dia sangat detail. Anak-anak muda jangan kamu khawatir. Pasanganmu pun Tuhan juga mampu memberikan engkau secara detail. Kamu berdoa, Tuhan aku mau yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini. Jangan lupakan takut akan Tuhan dan tidak membawa aku lock out gitu kan ya. Yang ngerti ya sudah, nggak ngerti ya sudah. Hari ini banyak orang karena pasangan tidak dapat, akhirnya dapat di mana lock out. Akhirnya login, pindah ke lain hati, bukan Tuhan Yesus, Tuhan yang lain. Kalau Tuhan aja janggut diberkati, janggut itu seakan-akan gak ada fungsinya Bapak Ibu. Janggut saya itu tiap 2 hari sekali saya cukur Bapak Ibu. Bahkan ada yang di bawah bibir ini kan kadang kan gak kelihatan ya, kayak cuma kruil-kruil gitu. Itu aja saya bersihkan. Tapi Tuhan sedetil itu dia memberkati kita. Kesehatanmu, makanmu, pakaianmu. Bahkan saya ceritakan apa Bapak Ibu, anak burung di samping aja ketika orang tuanya mungkin gak memperhatikan dia, Tuhan bisa kirim orang tua lain untuk memberkati dia. Sampai sekarang saya lihat tiap pagi, begitu saya buka kandangnya itu selalu orang tua lain tuh yang mengerami dia. Bukan berarti orang tua gak ini, tapi yang kita bicara Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kalau anak burung saja Tuhan berkati, masa kita anak Tuhan gak diberkati? Masa kita anak Tuhan gak diperhatikan? Amin Bapak Ibu. Jadi anak-anak muda sekali lagi, Tuhan bisa memberkati engkau sedetil itu pun. Zaman sekarang coba lihat anak-anak bayi itu kan, bandonya didetail, bajunya oranye, celananya oranye, bandonya diikutkan oranye. Biarpun mahal tetap dibeli supaya anak kelihatan cantik, supaya anak kelihatan lucu. Padahal zaman dulu kalau saya pakai baju mungkin baju kita yang waktu bayi-bayi saya dengan Keisha dulu mungkin yang 5 ribuan atau yang 10 ribuan gitu kan ya. Baju apa itu namanya itu? Gurita atau apa itu zaman dulu kan. Sekarang gurita 200 ribu mak. Gurita 150 ribu.
Tapi bagaimanapun orang tua tetap berusaha untuk memberikan. Saya dulu vaksin gratis. Hari ini vaksin 1 juta pun juga dijabanin Bapak Ibu tiap bulan. Karena apa? Orang tua itu kepingin sedetil itu. Anakku jangan sampai kena tetanus, anakku jangan sampai kena apapun, enggak mau. Tetap dilakukan sama Bapak Ibu. Kalau orang tua seperti itu. Tuhan kita pun kalau kita mau belajar tangkap apa yang menjadi maunya Tuhan, rukun. Meskipun suaminya bencekno ini, suamiku bencekno. Oh nek ngomong panas ini, nek ngomong panas. Kadang kalau ada cewek lain ngelirik-ngelirik. Oh ini istriku juga cerewet luar biasa. Belajar, Tuhan kasih aku hati yang rukun. Tuhan kasih aku hati yang rukun. Tuhan kasih aku hati yang rukun. Meskipun pasangan kita gak bisa rukun, tapi kita dulu menjalankan firman Tuhan. Maka dikatakan berkat itu meleleh dari ujung kepala turun ke janggut. Dan dikatakan lagi meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kok pindah orang ya di sini? Ini kan ceritanya tentang Daud. Tetapi kenapa kok meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya? Ada apa dengan Harun? Ceritanya Daud. Orang yang mau ikut bersama-sama hidup rukun. Kita tahu ya, Musa dengan Harun. Harun itu juga meskipun dia kakak, dia menopang Musa. Dia menopang Musa. Apakah pernah ada cekcok? Ada. Tapi Musa dengan Harun ini rukun juga Bapak Ibu. Kakak adik ini rukun dalam pelayanan. Orang yang mau diajak rukun, orang yang mau diajak hidup berdamai, hidupnya sama-sama keberkatan. Tuhan tuh mau memberkati bukan satu orang saja, Tuhan bukan mau memberkati dua orang saja, tapi Tuhan memberkati semua. Karena itu Bapak Ibu yang ada di rumah tangga, kalau suamimu ngajak hidup rukun, kalau istrimu ngajak hidup rukun, jangan ketika baik sedikit gitu, apa? Anak mau nih ya? Biasanya kan gitu istri-istri. Ketika mungkin suaminya baik gitu kan ya, tiba-tiba gak ada apa-apa datang mijeti punggungnya istrinya. Apa? Anak mau nih ya? Gitu. Apa? Gelem dimasak no apa? Belajar ketika suaminya datang gitu, misalnya Bapak Agus datang ke Ibu Foni ya kan, lehernya dipijet-pijet gitu ya. Harus disambut, apa sayangku? Nah, itu malaikat di sorga Bapak Ibu, dia lihat Bapak Ibu, oh ini siap diberkati. Apa pekerjaan kita? Tuhan bisa buat laku. Tapi ada apa? Ada kerukunan di situ. Enggak ada prasangka yang buruk. Kalau istrinya datang baik-baik, jangan sikit-sikit apa? Minta duit bulanannya. Belum ada. Enggak selamanya seperti itu. Belajar hari ini Bapak Ibu, tanamkan untuk hidup rukun. Bukan hanya Daud, tapi semua orang yang mau hidup bersama-sama dengan rukun. Tuhan tuh bisa memberkati kok Bapak Ibu. Ada amin? Dan ayat yang ketiga dikatakan di situ, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau orang mau hidup rukun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang mau hidup takut akan Tuhan, orang sudah pegang betul-betul firman Tuhan itu, dia tidak goyah, dia tidak bimbang. Tuhan memberkati enggak hanya hari ini saja Bapak Ibu. Tuhan hanya enggak memberkati ketika engkau butuh. Seringkali kita sama manusia bisa rukun. Tapi kita sama Tuhan bisa rukun enggak Bapak Ibu? Kita rukunnya sama Tuhan ketika apa? Ketika kita butuh kan? Tapi jemaat sini enggak Bapak Ibu. Ini jemaat di sana. Ketika butuh aja.
baru cari Tuhan. Telepon, Yeremia 33 ayat yang ketiga. Panggillah maka aku akan datang, berdoalah maka aku akan menjawab. Baru ayat-ayatnya itu dikeluarkan. Ketika kita nggak butuh sama Tuhan, kita tinggalkan dia. Nggak bisa, itu bukan rukun Bapak Ibu. Itu namanya hubungan untung rugi. Kita sama Tuhan tuh bukan hubungan untung rugi Bapak Ibu. Tadi saya ada dengar suatu anak bilang seperti ini. Saya ini keluar dari pekerjaan, berharapnya supaya nggak pulang malam, supaya bisa ikut ibadah. Pindah pekerjaan, sama aja pulang malam, nggak bisa ikut ibadah. Loh, masih ada hati untuk mencari Tuhan. Masih ada hati untuk cari Tuhan. Ayo ubah paradigma kita Bapak Ibu. Jangan kita bersyukur sama Tuhan, kita rukun sama Tuhan ketika kita mungkin disembuhkan, ketika mungkin dagangan kita laku, ketika mungkin persoalan kita dijawab Tuhan. Ketika kita butuh Tuhan, ada pergumulan, tiba-tiba ketika Zoom dimulai, muncul. Tetapi ketika mungkin pertolongan Tuhan sudah mulai sedikit, ketika jawaban hidup sudah mulai ada, sudah mulai baik, hilang dari peredaran. Gak langsung hilang, mundur dulu 5 menit, 10 menit, 15 menit, lama-lama hilang. Kita harus katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kita pegang firman Tuhan, sampai mati pun kita akan tetap pegang firman Tuhan. Sampai akhir hayat, sampai mata kita terbuka, sampai mata kita menutup, tetap Yesus yang ada di dalam hati kita. Kalau kita lakukan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai selama-lamanya, katakan kanan kirinya, selama-lamanya Tuhan juga akan memberkati kita. Tuhan memerintahkan berkat. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Tentunya Bapak Hengki ketika sekarang usianya 52, dia pasti punya harapan. Harapanku supaya Joshi cepat lulus, aku bisa melihat cucuku. Mungkin seperti itu, ya kan. Harapanku, Mas Hengki langsung gini. Harapanku supaya aku bisa naik jabatan. Mungkin kan seperti itu, orang itu punya harapan Bapak Ibu. Namanya gak salah kok. Ketika Elisa, dia muridnya Elia, dia punya harapan. Elia ini sebelum naik ke sorga, aku mau supaya aku mendapatkan 2 bagian daripada kehidupannya. 2 bagian pengurapannya. Aku minta 2 bagian berkatnya. Gak ada salahnya kok. Dan Elisa berpegang sampai dia dapatkan. Pagi hari ini ketika seseorang belum mendapatkan jawaban doanya, keadaan justru menarik dia, ngikut, mundur. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau bertetap pegang terus pada firman Tuhan, percaya, suatu saat, ada saatnya, Tuhan itu memerintahkan jawabannya. Tuhan itu memerintahkan berkatnya di dalam kehidupan kita. Kapan Bapak Ibu? Selama-lamanya. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan hari ini saja. Ketika ulang tahun saja, saya percaya nanti ketika pulang dari tempat ini sudah ada yang gambar. Oh, Bapak Hengki ulang tahun. Ini abis ini ada OT-OT nih. Dikasih lilin, kirim. Ada lumpia, bukan lumpia Bapak Ibu. Ya, kalau orang Sumba itu bilangnya kalau orang Sumba itu bilangnya lumpia. Kalau orang Jawa khususnya orang Manyar itu kalau bilang bukan lumpia, bukan lumpia gitu ya. Lumpia. Oh, ada lumpia. Oh, Pak Hengki ini sukanya lumpia, dapat lumpia. Ya, tapi hari ini aja mungkin ada yang mungkin kirim mie. Ini kode Bapak Ibu, jangan lupa. Ada bebek gitu kan ya. Tapi besok selesai. Beda. Kalau Tuhan hari ini diberkati, besok diberkati, lusa diberkati, lain lusa diberkati, sampai akhir hidup kita diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Biar kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini
itu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita datang dan kita pulang ibadah itu berbeda karena ada sesuatu hal yang kita tangkap. Kalau hari ini ada rumah tangga yang sedang gak baik, rumah tangga yang penuh dengan kecurigaan, rumah tangga yang penuh dengan yang namanya kekecewaan. Hari ini minta hati daripada Tuhan. Tuhan, kalau Daud saja bisa, kalau Engkau saja bisa, aku percaya Tuhan pasti akan memberikan kekuatan di dalam kehidupanku supaya aku bisa melaluinya. Dan aku bisa belajar rukun di dalam segala keadaan. Dan ketika rukun itu terjadi, aku percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan hal yang terkecil pun di dalam kehidupanku, aku percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.